Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Oke guys, mungkin kali ini saya akan sedikit membahas tentang masalah jasa pajak ya, dan juga kebetulan kemarin juga si Tepes juga habis operasi ya, jadi mudah-mudahan bisa balik karena telinganya patah karena suatu insiden ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi seperti semula ya. Dan untuk prosesnya mungkin tidak saya lakukan karena mungkin nanti akan mengganggu dan akan melanggar peraturan kita ya mungkin. Ya guys, kebetulan kuncinya nggak saya ambil, masih di dalam ya guys ya. Nah, guys, jadi roboh. Nah, jadi kameranya roboh guys. Karena di sini anginnya terlalu sangat besar sekali ya guys ya. Jadi untuk apa ya? Untuk kondisi fisik ya, kalau untuk keluaran dari kanan saya bukan saya merasa terlalu percaya diri ya, karena mungkin di sini tiap hari juga cuaca sangat ekstrim ya, mungkin tetap fisik agak lebih ya daripada di kadang-kadang yang lain ya. Dan mohon maaf sekali, bukan bermaksud apa ya, karena memang di sini pembuktiannya memang seperti ini gitu. Jadi angin besar, cuaca yang nggak tentu ya, namanya juga di kondisi suatu tempat, dan mungkin suatu tempat juga akan berbeda-beda ya. Makanya saya sangat berani menjamin sekali kalau untuk ketahanan dogi-dogi saya yang di sini, atau nanti kalau terjadi, kalau nanti pindah ke Ambon, insya Allah ya. Oh, sehat-sehat semua. Angin banget, Bebs. Anginnya gede banget, so kameranya sampai roboh-roboh tuh kan. Nah, mungkin akan saya pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ulasan peraturan jasa pajak ya. Bagaimana peraturan jasa pajak kalau kita punya biasanya untuk jasa pajak dogi ya, yaitu yang betina yang bayar. Tapi kalau ini kan kita yang bayar gitu kan. Ya, tapi kalau beda lagi kalau untuk dogi ya, maksud itu jadi si yang pemilik betina melamar ke pemilik jantan. Jadi ya peraturannya yang si pemilik betina itu berbayar kepada pemilik jantan ya. Nah, adapun begini ya, untuk peraturannya biasanya kalau pemilik betina itu kan biasanya di mahar ya. Kalau nggak mahar mungkin kopi dulu guys. Kopi dulu guys. Nah, jadi kalau nggak bayar mahar ya, biasanya ada ketentuan tersendiri ya. Dan juga si pemilik pejantan juga ada toleransi tersendiri ya terhadap pemilik betina ya. Yang pertama, kalau kita bayar dengan uang, berarti si pemilik jantan tidak berhak atas anak yang dilakukan jasa pajak ya, dari betina yang dilakukan jasa pajak kepada pejantan kita. Nah, akhir guys. Nah, untuk peraturan untuk yang kedua,
yaitu dengan cara bayar dengan cara neskis ya guys ya. Kalau neskis itu ini ya, berbagi hasil, ataupun kalau dalam hewan peliharaan yang lain seperti domba ya, sapi dan kambing yang lain itu biasanya bagi hasil, yaitu cara berbagi anak ya. Nah, sama dengan dogi juga ya, cuma bedanya ada satu, perbedaannya cuma satu ya. Mungkin untuk dogi tersendiri, jadi sepemilik jantan itu sangat berhak sekali memilih anak dari si pemilik betina yang melakukan jasa pacak dengan syarat dan cara pembayarannya dengan cara membayarnya dengan bagi hasil anak ya. Cuman karena dogi itu biasanya minimal 3 atau 2 ya, 3 atau 1 2 kadang-kadang ya, dan banyak rata-rata 80% itu minimal beranaknya dogi itu minimal ada 4, 5, 6 sampai 8 sampai 10 ya. Nah, di sini perbedaannya. Kalau untuk dogi, si pemilik jantan ya yang membuka jasa pacak itu berhak cuma memilih satu pasang ya, memiliki satu pasang ya, jatah satu pasang dari pemilik betina. Cuman dengan syarat si pemilik jantan tetap lebih berhak memilih satu anak jantan dari pemilik betina yang pertama yang paling bagus ya, yang satu. Cuman pemilik jantan memilih satu, paling pertama memilih satu. Itu kadang-kadang untuk kualitas tersendiri ya. Itu karena gimana, kembali lagi ke milik dan pengetahuan masing-masing ya, dan rezeki masing-masing ya. Kalaupun nanti mendapatkannya yang paling bagus, dan itu jadinya terjadi pemilihan itu biasanya setiap anakan dogi yang sudah dibuat perjanjiannya itu umur usia 2 bulan atau 2 bulan setengah, yaitu usia pas waktu mau diambil oleh si pemilik jantan ya. Jadi begitu memilih langsung diambil ya, jadi tidak memilih dulu di waktu usia 1 bulan atau ini ya. Jadi begitu mau diambil, pilih dulu yang pertama, si pemilik jantan memilih dulu. Kalau sudah memilih, barulah untuk betinanya ya, jatah neskis itu betinanya yaitu dipilihkan oleh si pemilik betina. Jadi tetap si pemilik jantan cuma punya satu hak istimewa atas anakan jantannya untuk memilih pertama ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, ataupun yang mungkin teman-teman yang senior sudah tahu juga ya, cuman ini saya mengedukasi untuk teman-teman yang mungkin belum ngerti dengan sistem jasa pacak ini, agar tidak terjadi yang miskomunikasi nanti ke depan hari, di kemudian hari nanti kalau terjadi miskomunikasi maka akan terjadi kesalahpahaman ya, dan itu akan menimbulkan omongan ya. Nah, jadi untuk menghindari itu saya membuatkan video tentang edukasi tentang permasalahan jasa pacak, bagaimana sistemnya dan seperti apa prosesnya. Yang saya jelaskan tadi seperti itu guys. Jadi tidak, walaupun nanti terjadi suatu perjanjian dengan senior pun tetap ya, yang berlaku pada umumnya yaitu sistem jasa pacak itu yang pertama dengan bayar mahar ya, bayar mas kawin, dan si pemilik pejantan tidak berhak atas apapun atas anak yang di jasa pacakan si pemilik betina ya, kalau dengan cara bayar. Beda yang kedua yaitu dengan cara neskis ya. Neskis itu ya, jadi si pemilik jantan punya hak istimewa atas anak yang di jasa pacakan yang oleh pemilik betina, yaitu memilih pertama anak
jantan dari induk tersebut ya. Nah, jadi karena banyak permasalahan yang mungkin timbul dari jasa pajak ini, dan makanya saya membahas tentang masalah ini. Makanya saya edukasikan di dalam sebuah video ini ya. Nah, itu kan untuk syarat-syarat ya. Nah, untuk biasanya si pemilik jantan itu memiliki toleransi, yaitu dengan garansi ya. Kalau itu garansi untuk untuk yang melakukan jasa pajak dengan cara pembayaran dengan mahar ya. Anginnya gede sekali guys. Dengan mahar ya, itu berlaku ya. Jadi garansi ada ya. Apabila terjadi setelah perjanjian, setelah bayar. Jadi prosesnya kalau untuk jasa pajak yang bayar dengan mas kawin ya, yaitu bayar uang ya. Biasanya itu untuk pejantan bull terrier ya, mau dari jenis apapun, biasanya untuk jasa pemajakan anjing ras bull terrier yang berkualitas itu ada yang saya ketahui dan saya pernah yang saya lakukan ya, untuk indukan betina dari kampung itu biasanya bayar dengan mahar 1.500 atau setara dengan 1,5 juta rupiah ya. Jadi 1.500.000 ya. Nah, untuk indukan dari anjing ras ataupun pitbull ataupun apapun itu dan perempat itu biasanya dikenakan biaya 2 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah ya. Nah, jadi garansi yang diberikan yaitu apabila terjadi pembajakan sudah terjadi dan gancet, itu si pemilik betina berhak membayar kepada si pemilik jantan pada waktu pas pajak pertama tersebut itu dikatakan sah ya. Nah, untuk sesi no. Hey. Pada sesi pemajakan pertama itu bisa disaksikan, silakan, dan ataupun tidak apa-apa ya. Jadi si pemilik betina itu menginapkan ataupun mau dibawa pulang juga tidak apa-apa ya. Kalau kebanyakan, tapi kalau untuk posisi yang pemilik betina itu jauh, biasanya diinapkan di kandang pemilik jantan ya. Dan prosesnya yang pajak kedua biasanya hanya pemilik jantan yang memanfaatkan kadang-kadang karena jarak ya. Jadi setelah beres barulah diambil. Tahu kan kepada pemilik betina bahwa terakhir ya sudah selesai. Nah, setelah itu baru garansi yang diberikan oleh si pemilik pejantan itu yaitu apabila 1 bulan yang pertama syarat apabila tidak terjadi hamil ya si induk betina yang melakukan jasa pajak itu, maka diadakannya garansi ya, jadi bisa dipajak ulang yaitu dengan 0 ya, jadi gratis ya. Tapi dengan catatan satu syarat, betinanya yang itu juga betinanya yang dilakukan pajak yang tadi ya, jadi tidak diperbolehkan untuk ganti betina ya. Adapun kalau bisa teman-teman mengganti betina dalam itu ada juga toleransi tersendiri dan perjanjian tersendiri terhadap pemilik pejantan ya. Nah, untuk yang kedua, syarat untuk memenuhi mengambil garansi tersebut yaitu yang pertama, jadi proses pertama setelah pembajakan itu 1 bulan pertama si yang melakukan jasa pajak itu yang punya betina ya melaporkan kondisi si betina
si betina yang sudah dibacakan. Apakah ada tanda-tanda? Ada. Nah, yang kedua, setelah 2 bulan yaitu biasanya kan kalau dogi kan cuma 2 bulan 65 hari lah ya, paling lama 65 hari, cuma 2 bulan lebih, 2 bulan lebih 5 hari lah, ataupun 2 bulan bisa jadi ya, itu melahirkan ya. Nah, jadi untuk sesi 2 bulan tersebut si pemilik betina itu memberi kabar ya kepada pemilik jantan ya. Jadi untuk garansi kalaupun memang jadi ataupun tidak jadi, nah di situ baru karena ada bukti itu sendiri seperti itu, maka bisa terjadilah garansi tersebut ya. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang melakukan jasa pajak tetap subur, si betinanya subur dan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, terjadi kegagalan ya guys. Dan untuk teman-teman yang pernah yang melakukan jasa pajak dengan dogi saya dengan si Topes, alhamdulillah semuanya jadi ya. Cuman ada satu ya kemarin karena terlalu memaksakan ya. Jadi jarak yang dilakukan jasa pajak itu biasanya seharusnya 1 minggu 1 kali, karena ini berbarengan ya. Jadi si betina itu berbarengan, cuma beda beberapa hari. Jadi setelah pacak, beres pacak langsung besoknya pacak lagi ke betina yang lain, itu alhasil tidak berhasil ya guys ya. Jadi adanya kegagalan yang itu juga karena memang hewan juga kan dan semua itu kembali lagi kepada ya kuasa ya guys ya, karena bukan rezeki juga. Dan itu juga dikarenakan juga mungkin sistem reproduksinya belum siap ya, karena tidak ada jarak ya. Jadi itu lebih efektif 1 minggu 1 kali ya, 1 minggu itu ada istirahat jeda beberapa 2 atau 3 hari untuk melakukan pacak di kemudian lagi ya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum mengerti silahkan komen di video saya, ataupun minta informasi lebih detail lagi, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp ataupun Facebook, Instagram juga. Silahkan menghubungi saya langsung. Untuk teman-teman yang ingin tahu nomor WhatsApp saya, silahkan komen, nanti saya akan lampirkan nomor WhatsApp saya di sana. Silahkan teman-teman bertanya apa yang teman-teman yang tidak mengerti tentang masalah jasa pajak ini. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Seperti biasa, tetap semangat, tetap beraktivitas, jangan lupa sarapan yang kuat menghadapi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.